everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syifa Oktaviani. Di video kali ini aku akan membahas tentang masalah-masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar. Kalian penasaran apa aja? Yuk simak video ini. Sarana dan prasarana sekolah. Nah, sarana dan prasarana sekolah ini sangat penting loh dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana ini dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar, mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Terkait masalah yang berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah, salah satu penyebab terjadinya permasalahan itu di Indonesia yaitu tentang pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ialah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata merupakan pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan disebut juga perluasan kesempatan belajar yang merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dan hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemerataan pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Sebuah sekolah sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut. Setiap pendidikan wajib memiliki sarana seperti peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar agar dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan teroptimal. Apabila kelengkapan fasilitas tersebut memadai dan dikelola dengan baik, maka sarana dan prasarana berjalan dengan optimal, sebaik mungkin, serta bakat dan minat peserta didik pun dapat lebih dikembangkan lagi, sehingga akan menciptakan lulusan peserta didik yang baik. Begitu juga dengan pemerintah harus melakukan tindak lanjut mengenai oknum-oknum yang tidak menyampaikan wewenang dengan baik, agar mereka dapat menyadari betapa pentingnya pendidikan. Manusia sebagai makhluk individu dapat dipastikan memiliki masalah, tetapi kompleksitas masalah yang dihadapi oleh setiap individu tentulah berbeda-beda. Adapun masalah yang dialami siswa yaitu berkenaan dengan perkembangan individu, perbedaan individu dalam hal kecerdasan, kecakapan hasil belajar, bakat, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan lain-lain, kebutuhan individu dalam hal memperoleh kasih sayang, memperoleh harga diri, meraih prestasi, dan lain-lain, dan penyesuaian diri, serta kelainan tingkah laku setiap individu. Beberapa contoh masalah-masalah di sekolah yang dikemukakan dalam dasar bimbingan dan konseling yaitu satu, prestasi belajar rendah yang disebabkan kemungkinannya itu malas belajar, kurang minat dan perhatian, atau suasana sosio-emosional sekolah kurang memungkinkan siswa untuk belajar dengan baik sehingga berakibat tidak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, kurang berminat pada bidang studi tertentu. Kemungkinan disebabkan karena siswa sudah berusaha sekuat tenaga tetapi hasilnya selalu rendah, atau memilih bidang tersebut dari ikut-ikutan atau dorongan orang tua atau orang lain saja, dan sehingga diakibatkan terjadinya ketidaksesuaian antara keinginan orang tua dan pilihan siswa. Dan masalah selanjutnya yaitu melanggar tata tertib. Pembelajaran pemecahan masalah melalui pendekatan pembelajaran pada mata pelajaran. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan mengarahkan siswa kepada pemahaman materi pelajaran berikut penyelesaian soal-soalnya. Mata pelajaran dipandang sebagai masalah yang harus dipahami, dimengerti, dan diselesaikan. Sedangkan pembelajaran pemecahan masalah dengan menggunakan metode pembelajaran pada mata pelajaran lebih spesifik, yaitu bagaimana guru menyajikan materi pelajaran sebagai masalah yang harus dipecahkan. Pembelajaran pemecahan masalah sebagai proses belajar mengajar. Siswa diajarkan tentang strategi pemecahan masalah dengan memberikan berbagai contoh soal yang berkaitan dengan konsep-konsep mata pelajaran yang dapat dan harus diselesaikan melalui strategi pemecahan masalah. Sesuai dengan perkembangan teori pembelajaran, pembelajaran pemecahan masalah ini dapat dipraktekkan melalui pendekatan pembelajaran seperti PBL atau Problem Based Learning, open-ended, atau metode pembelajaran lain yang khusus mengajarkan strategi pemecahan masalah. Penilaian untuk pembelajaran pemecahan masalah harus dapat menilai keseluruhan proses pemecahan masalah. Penilaian untuk pemecahan masalah harus berdasarkan tujuan. Jika soal ditampilkan dalam bentuk masalah, rutin dan non-rutin, maka penilaian yang dilakukan berkaitan dengan keduanya. Pemecahan masalah merupakan keterampilan yang harus diajarkan sejak dini. Pemecahan masalah dapat diajarkan pada mata pelajaran apapun, khususnya pada mata pelajaran matematika. Dalam pengajaran pemecahan masalah harus diperhatikan 4 langkah pemecahan masalah, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan memeriksa kembali.
Dan guru harus memperhatikan model soal dan tingkat kesulitannya serta alokasi waktu pengajaran agar siswa semakin merasa tertantang tapi tidak menimbulkan stres. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan latihan memecahkan masalah, termasuk salah satu keterampilan itu sangat penting diajarkan kepada siswa sejak dini sebagai bekal mereka menghadapi tantangan di masa mendatang. Banyaknya anak-anak yang mengalami depresi bahkan sampai bunuh diri karena tidak lulus ujian akhir nasional merupakan salah satu contoh kurangnya keterampilan memecahkan masalah. Tujuan pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi di dunia pendidikan pun sangat luas dan kompleks. Dengan dikemukakan masalah-masalah dan dikaitkannya masalah pokok tersebut dengan satu sama lain, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya dan lain-lain, diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan dan merumuskannya serta mencari alternatif pemecahan. Sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya.